Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Saya percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan. Orang-orang yang mau belajar jadi murid Tuhan Yesus akan datang di channel Pendeta Raymond Manti. Ya, haleluya. Kali ini kita akan masuk dalam bagian yang kedua, part 2 ya. Bagian kedua dari cara membaca Alkitab paling praktis, auto bosan ya. Saudara tidak akan pernah bosan membaca Alkitab ketika saudara memiliki cara pandang seperti ini atau cara membaca Alkitab seperti yang saudara akan saksikan sebentar. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi untuk belajar bersama-sama, silakan saudara subscribe channel Pendeta Raymond Manti, like dan share, bunyikan lonceng notifikasi, dan saudara bagikan kepada teman-teman yang lain agar semakin banyak orang terberkati, semakin banyak orang berdampak dengan firman Tuhan, berdampak kepada mereka. Puji Tuhan. Dan di bagian yang pertama kita sudah membahas tentang 3 paradigma penting yang harus kita miliki untuk kita membaca Alkitab dengan tidak bosan-bosan dan tidak pernah bosan, auto bosan, yaitu yang pertama dalam kerangka mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan yang kedua dalam kerangka kita makan rohani ya. Jadi ada kebutuhan kita sebagai orang Kristen untuk makan, dan bukan cuma makan jasmani tapi makan rohani. Dan yang ketiga dalam kerangka bersih-bersih, karena firman Tuhan membersihkan kita ya, seperti setiap hari kita mandi, kita membersihkan diri kita, demikianlah firman Tuhan membersihkan kita setiap hari. Itu bagian yang pertama dalam konten sebelumnya. Dan di konten kali ini, di part 2, bagaimana kita membaca Alkitab paling praktis, yaitu kita membacanya dengan kacamata Yesus Kristus. Kita membaca dengan kacamata Yesus Kristus. Anda dan saya, kita adalah Kristen. Kita bukan orang Yahudi, tapi kita Kristen, kita pengikut Yesus Kristus. Makanya kita harus membaca dari kacamata Yesus Kristus. Dan untuk membaca dari kacamata Yesus Kristus, praktisnya kita akan mulai dari Injil-Injil ya. Banyak orang berusaha membaca Alkitab setahun dari Kejadian sampai Wahyu ya. Mereka punya semangat seperti itu, bagus, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan rata-rata orang yang punya semangat seperti itu ya, mereka kendor waktu masuk di kitab Imamat. Karena waktu mereka membaca kitab Imamat, mereka sepertinya hilang arah, karena di sana aturan-aturan untuk semua bangsa Israel ya, aturan-aturan dan sebagainya, dan mereka bosan di sana. Dan saya punya satu joke ya, kalau orang baca dengan spirit seperti itu, baru sampai di kitab Imamat, mereka semua udah jadi Farisi. Mereka udah jadi Farisi. Makanya waktu kita membaca Alkitab, cara paling praktis yang di bagian yang kedua ini, kita harus membaca dari Yesus Kristus. Karena kita Kristen, karena kita adalah murid Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan,
maka selubung itu diambil daripadanya. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ternyata orang-orang agamawi, orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, mereka waktu membaca Alkitab ada selubung yang menutup mata mereka, yaitu selubung kebabalan mereka, selubung kebutaan rohani mereka, sehingga mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itulah yang menyingkapkan selubung. Jadi kalau hati kita diterangi oleh Yesus Kristus, maka kita boleh membaca perjanjian lama dengan terbuka. Makanya kita harus membaca dengan kacamata Yesus Kristus. Di dalam Lukas pasal 24 mulai ayat 45, firman Tuhan katakan, mulai ayat 44 ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan selanjutnya. Jadi murid-murid Tuhan sudah diajar Tuhan Yesus secara privat, ya. Mereka tiap hari bersama-sama dengan Yesus, tapi Yesus harus menghembuskan rohnya kepada mereka, dan mereka supaya mereka mengerti bahwa di dalam kitab Taurat, Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, semua nubuatan tentang Yesus itu digenapi di dalam dirinya. Jadi perjanjian lama adalah bayangannya Yesus. Perjanjian lama adalah nubuatan-nubuatan tentang Yesus. Makanya kita harus membaca Alkitab dengan kacamata Yesus Kristus atau dari sudut pandang Yesus Kristus. Karena Anda dan saya, kita adalah Kristen. Kita bukan orang agama Yahudi. Sampai sekarang ini orang agama Yahudi masih menolak Yesus Kristus. Karena apa? Ada selubung yang menutup mata mereka. Seperti yang dikatakan oleh 2 Korintus pasal 3 ayat 14 tadi. Jadi kita membacanya dari Yesus Kristus. Nah, cara paling praktisnya mulai dari kita membaca dari Yesus Kristus ini seperti apa? Mulailah membaca dari kitab-kitab Injil. Biasanya saya mengajarkan kepada orang-orang yang saya muridkan untuk mereka membaca kitab Injil itu berulang-ulang. 3 kali ulang-ulang. Selesaikan perjanjian baru. Barang 1 kali 2 kali baru bisa membaca perjanjian lama. Karena perjanjian lama adalah bayangan dari Yesus Kristus. Perjanjian lama sangat penting, sangat perlu. Namun demikian, dia hanya bayangan Yesus Kristus saja. Sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Makanya saya kalau mengajar orang membaca Alkitab, membaca mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, Injil Yohanes, berulang-ulang. Kenapa dari Lukas ke Kisah Para Rasul langsung sekalian? Karena Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ini adalah satu kitab 2 volume. Satu kitab 2 volume. Ya. Jadi ada volume 1, volume 1, 2 atau bagian 1, bagian 2. Dan kita kalau baca berurutan Lukas dan Kisah Para Rasul itu nyambung sekali ya. Sejarah tentang Yesus Kristus dan sejarah kelahiran gereja di Kisah Para Rasul. Ini dahsyat. Lalu saudara sampai kita Wahyu, barang 2-3 kali saudara membaca, baru saudara boleh membaca perjanjian lama. Biasanya begitu saya mengajarkan orang membaca Alkitab. Dengan demikian saudara, waktu saudara membaca Alkitab dengan kacamata Yesus Kristus, waktu Anda masuk ke perjanjian lama, Anda tidak bingung dengan segala aturan-aturan yang ada di sana, dengan segala perintah-perintah di sana, karena Anda sudah mengenal perintah Yesus terlebih dahulu. Dengan cara membaca seperti ini,
Anda akan menggunakan cara Yesus. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati 40 hari, dia berulang-ulang menampakkan dirinya dan mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Ingat, waktu membaca Alkitab, Anda dalam kerangka mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Waktu Anda membaca dari kacamata Yesus Kristus seperti ini, Anda mulai dari Injil-Injil, maka Anda tidak akan pernah bosan. Anda akan selalu dikenyangkan, Anda akan selalu dipuaskan, dan Anda akan selalu dibersihkan. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like, share, bunyikan lonceng notifikasi agar semakin banyak orang terberkati, dan biarlah channel ini semakin berdampak kepada setiap orang-orang yang mendengarkannya. Dan saya percaya setiap orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan, dan setiap orang yang mau jadi murid Tuhan Yesus akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Nanti kita akan lanjutkan di bagian yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati.